Dia ingin orang lain bahagia. Pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri. Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri dari egonya. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu, contohnya di situ saya tulis, misalnya kalau ada orang ngomong, loh, saya melakukan ini demi cinta misalnya. Karena aku mencintaimu, maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku, masih egois. Kalau masih egois, biasanya pengorbanannya belum tulus. Masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Selanjutnya, pengorbanan juga punya manfaat apa? Melatih diri kita untuk tidak terikat. Kalau urusan harta, urusan uang berarti tidak motor duiten. Pokoknya tidak terikat dunia. Tidak terikat dunia itu ya. Dunia itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kita berati dalam hidup ini. Orang yang mudah berkorban itu kan orang yang tidak sangat terikat dengan hartanya. Orang yang pelit, orang yang susah sekali berkorban itu biasanya orang yang sangat terikat dengan kepemilikannya. Semakin orang terikat dan tergantung pada kepemilikan, biasanya semakin susah dia berkorban. Ini sapiku, aku sudah memelihara sejak dia pedet, sejak dia kecil. Masa harus dikorbankan? Ini kalau dijual kan mahal untuk ini. Itu ada keterikatannya. Jadi pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat. Kenapa? Karena semakin terikat kita dengan dunia, semakin berat langkah kita untuk mendekat ke Allah, untuk ilaihi roji'un. Maka agama di antara hikmahnya mengapa kita, kalau dalam Islam disunahkan untuk berkorban, untuk melatih jiwa kita agar tidak terlalu terikat oleh dunia. Melatih kita untuk menyapih dunia. Karena kalau tidak, kalau kita nyusu terus ke dunia, kita tidak akan jalan-jalan ilaihi roji'un. Kita tidak akan bergerak mendekat ke Allah. Maka banyak sarana oleh Allah diberikan biar kita ingat dan segera sadar tugas kita adalah kembali kepadanya. Dunia hanya media, hanya alat, hanya sarana. Jangan memberati kita dan jangan dijadikan tujuan. Nah, berkorban dan pengorbanan itu mendidik jiwa secara luar biasa untuk tidak terikat oleh dunia.